Ada satu tahun yang akhir-akhir ini jadi bahan perbincangan hangat di mana-mana. Tahun 2030. Kenapa angka ini terasa begitu misterius? Kenapa banyak orang merasa cemas saat mendengarnya? Hari ini, kita akan membedah fenomena ini secara jernih, tanpa berlebihan, tapi juga tanpa menutupi fakta yang memang perlu kita pahami bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sekarang, mari kita bahas akar kegelisahan. Mari kita mulai dari pertanyaan mendasar. Dari mana sebenarnya kegelisahan tentang tahun 2030 ini muncul? Yang menarik adalah, sebagian besar ketakutan ini tidak berakar dari fakta konkret, melainkan dari serpihan-serpihan informasi yang tersebar tanpa penjelasan lengkap. Di era media sosial seperti sekarang, cerita yang hanya setengah benar justru sering terdengar lebih meyakinkan dibanding data resmi yang panjang. Kehidupan kita memang penuh tekanan. Harga sembako naik terus. Persaingan mencari kerja makin ketat. Teknologi berkembang begitu cepat sampai kadang kita merasa tertinggal. Dalam situasi seperti ini, kabar-kabar yang dramatis jadi lebih mudah diterima. Kita mencari jawaban cepat untuk masalah yang kompleks. Dan cerita-cerita yang dibungkus dengan nada rahasia besar terasa jauh lebih menarik daripada penjelasan panjang yang butuh waktu untuk dipahami. Inilah yang membuat tahun 2030 menjadi topik yang mudah memicu kekhawatiran. Padahal kalau kita mau menggali lebih dalam dan memeriksa sumber aslinya, banyak hal yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan logis. Ketakutan terhadap 2030 pada dasarnya adalah ketakutan menghadapi perubahan. Kita melihat dunia berubah dengan kecepatan yang sulit kita ikuti. Pekerjaan-pekerjaan lama mulai hilang. Teknologi baru terus bermunculan, dan cara hidup masyarakat bergeser drastis. Nah, salah satu pemicu utama kegelisahan ini adalah yang namanya Agenda 2030 dari PBB. Banyak yang salah mengerti maksud dari program ini. Ada yang mengira ini adalah rencana rahasia untuk mengendalikan dunia atau mengurangi jumlah penduduk. Padahal kalau kita baca dokumen aslinya, isinya adalah tentang target pembangunan berkelanjutan, seperti mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Masalahnya, di media sosial, dokumen yang panjangnya ratusan halaman itu nggak pernah muncul secara utuh. Yang viral, justru potongan-potongan paragraf, screenshot yang dipotong dari konteksnya, atau interpretasi dari orang yang cuma baca sekilas. Ketika disampaikan dengan nada yang menakutkan, masyarakat jadi merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Rumor berkembang liar, karena konten yang sensasional memang lebih mudah viral dibanding penjelasan panjang yang membosankan. Istilah-istilah teknis seperti transformasi sosial atau perubahan struktural sering ditafsirkan sebagai bukti bahwa ada rencana jahat. Padahal dalam dunia kebijakan publik itu hanya istilah standar untuk menyebut pembaruan sistem yang lebih efisien. Jangan lupa, subscribe channel Asupan Otak supaya kalian terus dapat konten-konten edukatif seperti ini. Masalah terbesarnya adalah kita cenderung mempercayai interpretasi orang lain tanpa memeriksa sendiri kebenarannya. Banyak yang menganalisis seolah-olah berdasar data, padahal belum tentu pernah membaca dokumen aslinya. Akibatnya, yang menonton merasa dapat bocoran penting, padahal sebenarnya cuma menerima opini pribadi yang dibungkus seperti fakta. Bagian 3. Teknologi dan perubahan kerja. Sekarang mari kita bahas soal teknologi. Kekhawatiran tentang 2030 juga tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi yang melaju tanpa henti. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan kecerdasan buatan, robotik, dan otomatisasi berkembang sangat pesat. Banyak yang merasa manusia perlahan akan tergantikan. Kekhawatiran ini wajar, karena perubahan ini benar-benar kita rasakan. Mulai dari kasir otomatis, layanan perbankan digital, sampai pabrik yang mengurangi tenaga kerja manual. Tapi tunggu dulu, teknologi berkembang bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk menjawab kebutuhan baru dari gaya hidup modern. Yang jadi masalah adalah perubahan ini terjadi begitu cepat, sehingga banyak orang merasa tidak punya waktu cukup untuk beradaptasi. Di Indonesia sendiri, dampaknya terasa kuat. Pedagang harus belajar jualan online, pekerja administrasi berhadapan dengan sistem otomatis, bahkan profesi kreatif sekalipun kini bersaing dengan AI yang bisa membuat desain atau tulisan dalam hitungan detik. Tapi, di sisi lain,
Perubahan ini juga membuka peluang besar. Banyak profesi baru bermunculan. Analis data, kreator digital, spesialis keamanan siber, dan berbagai pekerjaan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan 10 tahun lalu. Jadi, ketika orang membahas 2030, sebenarnya banyak yang sedang berbicara tentang ketakutan pribadi mereka terhadap perubahan yang sudah terasa sejak sekarang. Bukan tentang tahunnya, tapi tentang kesiapan kita menghadapi perubahan. Bagian 4. Isu sosial dan ekonomi. Ketakutan terhadap 2030 juga berkaitan erat dengan perubahan sosial ekonomi. Ketimpangan ekonomi terasa semakin nyata. Ada yang hidupnya berubah cepat karena punya akses ke pendidikan dan teknologi, sementara yang lain merasa jalan di tempat. Generasi muda merasakan tekanan yang berat. Harga properti tidak masuk akal. Biaya hidup terus naik. Kesempatan kerja terasa sempit. Dalam kondisi seperti ini, kabar tentang perubahan besar di tahun 2030 mudah dipercaya karena orang merasa dunia bergerak ke arah yang tidak bisa mereka kendalikan. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, banyak keresahan hari ini sebenarnya bukan tentang 2030, tetapi tentang tantangan yang kita hadapi saat ini. Sulitnya membeli rumah bukan karena ada agenda global tertentu, tapi karena harga naik lebih cepat dari pendapatan. Orang merasa tertekan bukan karena ada rencana rahasia, tapi karena biaya hidup memang meningkat di berbagai aspek. Ketika kita melempar semua kecemasan ke tahun 2030, seolah ada titik di masa depan yang akan menentukan nasib kita, sebenarnya kita sedang mencoba memberi bentuk pada rasa tidak pasti yang sudah lama kita rasakan. Yang perlu kita pahami adalah, masalah sosial tidak akan selesai sendiri hanya karena kita proyeksikan ke tahun tertentu. Yang bisa kita lakukan adalah memahami akar persoalannya dan mencari jalan keluar bersama. Selain itu, dinamika politik global juga membuat situasi terasa lebih intens. Setiap konflik, setiap pernyataan politik, langsung masuk ke layar ponsel kita. Narasi yang viral bukan yang paling akurat, tapi yang paling memicu emosi. Bagian 5. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi, kalau memang banyak perubahan mengarah ke 2030, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan apakah kita harus takut, tapi apa yang bisa kita lakukan dari sekarang? Masa depan tidak datang tiba-tiba. Ia muncul dari kebiasaan kita hari ini, keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele, dan cara kita merespons perubahan di sekitar. Memahami perubahan bukan berarti harus langsung jadi ahli teknologi atau ekonomi. Kita hanya perlu membuka diri, mau belajar hal baru, dan tidak menutup mata pada perkembangan yang terjadi. Langkah-langkah kecil punya pengaruh besar. Misalnya meningkatkan literasi digital. Bukan jadi programmer, cukup memahami bagaimana teknologi bekerja dan cara memanfaatkannya. Banyak orang sekarang membangun usaha dari rumah, belajar keterampilan baru dari internet, atau menemukan sumber pendapatan tambahan dari dunia digital. Kuncinya, jangan menunggu waktu ideal, karena waktu ideal tidak pernah datang. Mulai dari langkah paling sederhana, membaca lebih banyak, berdiskusi lebih sering, memeriksa ulang informasi sebelum mempercayainya, dan berani mencoba hal-hal baru. Semakin kita memahami apa yang sedang terjadi di dunia, semakin kecil ruang bagi ketakutan untuk menguasai pikiran kita. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Jadi teman-teman, setelah pembahasan panjang ini, satu hal yang perlu kita ingat. 2030 bukanlah titik gelap yang menunggu di ujung jalan. Bukan monster, bukan rencana rahasia, bukan hari penentuan seperti di film fiksi. 2030 hanyalah penanda waktu. Sementara perubahan yang sebenarnya sudah kita jalani sejak hari ini. Apa yang kita takutkan seringkali bukan masa depannya, tapi ketidaksiapan kita sendiri. Masa depan bukan untuk ditakuti, masa depan ada untuk dipersiapkan. Disclaimer, video ini dibuat murni untuk edukasi dan membuka ruang diskusi sehat, bukan untuk menakut-nakuti atau memvalidasi teori tertentu. Silakan lakukan pengecekan ulang dari sumber terpercaya dan bentuk pemahaman kalian sendiri. Kalau kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, bantu channel Asupan Otak berkembang dengan klik tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurutmu, apa hal terbesar yang harus kita persiapkan menuju 2030?